Sekali lagi, berubah memang berat pada awalnya, kacau di tengah-tengahnya. Tetapi mesti kita ingat bahwa indah pada akhirnya. Jadi waktu istirahat pun dipakai untuk cari uang. Waktunya mengumpul bersama dengan keluarga dipakai untuk mencari uang. Waktunya untuk datang ke gereja memuji, memuliakan Tuhan dirampas. Untuk apa? Untuk uang. Nah, firman Tuhan mengingatkan saya, kita semua pada pagi hari ini, supaya kita mencukupkan diri dengan apa yang ada. Kita mesti ingat, waktu kita hadir di dunia ini, kita tidak membawa apa-apa. Demikian juga nanti, pada saat kita akan mati, meninggalkan dunia ini, kita tidak akan membawa apa-apa. Maka kita harus mencukupkan diri dengan apa yang ada. Mencukupkan diri, ayat firman Tuhan katakan tadi, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Matthew Henry mengatakan bahwa jangan bodoh dengan menggantungkan kebahagiaan kita dengan hal-hal materi dunia. Tetapi ingat, kita tidak membawa apa-apa ke dalam dunia ini. Dan kita tidak bawa apapun sedikit ketika kita pergi nanti. Jangan gantungkan kebahagiaan kita dengan hal-hal materi dunia. Ada orang baru sukacita, baru bahagia, baru bisa senyum kalau ada uang. Kalau tidak ada uang, murung terus mukanya. Nah, itu karena apa? Karena menggantungkan kebahagiaan kita dengan materi. Bukan karena kita memiliki Allah yang hidup. Nah, itu sesuatu hal yang salah dan keliru. Mengapa seringkali kita menyaksikan atau melihat, yaitu lebih berharga uang daripada manusia. Kalau kita misalnya perhatikan fakta-fakta yang kita temukan di lapangan. Jadi uang itu lebih berharga daripada manusia. Misalnya kita melihat bahwa orang rela membunuh. Karena apa? Karena uang. Orang rela menjual diri atau menjadi pelacur. Itu karena apa? Karena uang. Orang rela menipu, berbohong. Demi apa? Demi uang, Bapak Ibu. Orang juga rela mencuri demi uang. Orang rela bermusuhan bertahun-tahun. Misalnya dalam keluarga atau siapapun. Itu karena apa? Uang. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita diingatkan bahwa kita harus mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Karena akar daripada segala kejahatan itu adalah cinta uang. Orang banyak membunuh hanya karena uang 100 juta, 50 juta. Rela menghilangkan nyawa sesama. Orang rela menipu, orang rela korupsi, orang rela menjual dirinya. Karena apa? Semua karena uang. Orang yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang ada padanya, perhatikan ini, orang yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah dimiliki, perhatikan, yang pertama, pintu pencobaan itu sedang menanti. Jadi perhatikan orang yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang ada padanya, perhatikan, pintu pencobaan sedang menantinya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang ada padanya, hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk, hal-hal yang merugikan orang lain sedang menunggunya. Orang yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang ada padanya, salah bertindak dan salah berbuat sedang menantinya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu berhati-hati kalau kita tidak pernah merasa puas dengan apa yang ada pada kita. Orang juga yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang ada padanya, salah langkah dan salah jalan sedang menunggunya. Nah, Bapak dikasihi oleh Tuhan, maka Tuhan tidak menginginkan kita salah langkah, salah jalan. Tuhan tidak menginginkan kita jatuh dalam pencobaan. Tuhan tidak menginginkan kita untuk hidup dalam sesuatu hal yang pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang merugikan orang lain. Maka dengan demikian firman Tuhan mengingatkan saya dan kita semua pada pagi hari ini. Mengapa kita harus mencukupkan diri? Supaya apa? Supaya kita jangan jatuh di dalam berbagai pencobaan ini. Seperti yang saya sebutkan tadi. Tetapi pada akhirnya adalah orang yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang ada padanya. Firman Tuhan katakan di ayat yang 9, kebinasaan atau neraka sedang menantinya. Nah, yang kedua, mengapa saya dan saudara harus mencukupkan diri dengan apa yang ada?
Alasan yang pertama adalah supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan, yaitu dengan hal-hal yang salah, dengan hal-hal yang merugikan, yang membuat kita berpikir jahat, dan akhirnya kita akan binasa. Ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengingatkan saya dan kita semua. Semua kita, baik anak-anak, baik kita orang tua. Mengapa saya dan kita semua harus mencukupkan diri dengan apa yang ada? Alasan yang pertama adalah supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan, yaitu dengan hal-hal yang salah, dengan hal-hal yang merugikan, dengan hal-hal yang membuat kita berpikir jahat, dan akhirnya kita akan binasa. Dalam terjemahan lain ayat yang ke-9 mengatakan demikian, tetapi orang yang mau menjadi kaya terjerat oleh bermacam-macam keinginan yang bodoh dan yang merusak. Keinginan-keinginan itu membuat orang menjadi hancur dan celaka.